Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Francesco Bagnaia menghadapi hari yang penuh kebingungan pada sesi latihan Jumat MotoGP Australia 2025. Pembalap Ducati itu mengungkapkan bahwa salah satu motor Desmos Edici GP25 miliknya kembali mengalami masalah yang sama seperti di Grand Prix Mandalika dan hingga kini belum ditemukan solusi yang jelas. Dalam dua sesi latihan di sirkuit Phillip Island, Bagnaia sempat terlihat kesulitan menjaga konsistensi kecepatan. Meski mampu memperbaiki catatan waktunya di paruh akhir sesi dengan motor cadangan, ia tetap belum menemukan rasa percaya diri penuh terhadap motornya. Bagnaia akhirnya menutup hari di posisi ke-9 dan lolos otomatis ke Q2, namun ia mengaku hanya memiliki satu motor yang benar-benar bisa digunakan. Sisi positifnya, kami memulai lebih baik dibanding balapan sebelumnya. Namun kami mengalami komplikasi pada salah satu motor di kedua sesi, sehingga tidak bisa melanjutkan rencana kerja seperti seharusnya. Lebih lanjut, rider asal Italia ini menjelaskan bahwa tim masih berupaya memahami sumber masalah teknis tersebut. Ya, persis sama. Sayangnya ada masalah yang sama seperti di Indonesia, dan kami tidak yakin bagaimana cara memperbaikinya. Ducati resmi mengonfirmasi bahwa Michel Pirro akan kembali menggantikan Marc Marquez yang masih dalam masa pemulihan cedera untuk MotoGP Malaysia akhir pekan depan. Pirro sebelumnya juga mengisi posisi Marquez di GP Australia dan akan melanjutkan tugasnya bersama tim pabrikan Ducati di sirkuit Sepang. Direktur olahraga Ducati, Mauro Gracili, menyatakan bahwa kondisi Marquez masih terus dipantau dan belum ada kepastian mengenai kapan sang juara dunia 8 kali itu akan kembali ke lintasan. Kami berkomunikasi setiap hari dengan manajemen Marc, tetapi sejauh ini belum ada kepastian. Yang bisa saya pastikan, Michel Pirro akan turun balapan di Malaysia. Ketika ditanya soal pernyataan Direktur Medis MotoGP yang menyebut kemungkinan Marquez absen hingga putaran Portimao, Gracili menegaskan bahwa Ducati masih menunggu kabar lebih lanjut. Kami mungkin akan mendapatkan informasi baru dalam beberapa hari ke depan. Absennya Marquez membuat Ducati harus kembali mengandalkan Francesco Bagnaia dan Michel Pirro di dua balapan selanjutnya. Sebagai tambahan informasi, Pirro sendiri dikenal sebagai pembalap uji berpengalaman yang telah lama menjadi bagian dari proyek pengembangan Desmos Edici. Ducati tidak akan memaksa Marc Marquez buru-buru pulih dari cedera tulang belikat kanan setelah kecelakaan dalam MotoGP Mandalika 2025. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez masih menjalani pemulihan usai operasi tulang belikat kanan pada Senin. Karena retak tulang belikat kanan itu, Marquez harus absen dalam dua balapan, MotoGP Australia dan MotoGP Malaysia. Masih ada sekitar 3 minggu untuk Marquez pulih hingga MotoGP Portugal. Meski begitu, manajer Ducati Davide Tardozzi menyebut bahwa pihaknya tidak akan memaksa Marquez segera pulih karena sudah juara MotoGP 2025. Saya pikir ada tujuan dalam hidup. Marc punya target untuk memenangkan kejuaraan dan dia telah mencapainya. Saat ini tidak perlu terburu-buru. Kami butuh Marc dalam kondisi prima. Jadi kita lihat saja nanti. Namun demikian, Ducati sendiri masih berharap Marquez kembali pada musim ini. MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo yang jadi penutup MotoGP 2025 diharapkan bisa diikuti Marquez. Marco Bezzecchi menunjukkan performa luar biasa pada sesi latihan MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Pembalap asal Italia itu tampil dominan bersama Aprilia dengan mencetak waktu 1 menit 26,492 detik, yang mana catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor lap baru di sirkuit Phillip Island. Hasil ini membuat Bezzecchi memimpin klasemen latihan dengan selisih hampir 3/10 detik dari pesaing terdekatnya. Rekan sesama pengguna Aprilia, Raul Fernandez, menempati posisi kedua
menegaskan dominasi motor asal Noale di lintasan cepat Phillip Island. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 Ducati berada di posisi ketiga, diikuti Fabio Quartararo dari Yamaha dan Alex Marquez dari Gresini Ducati yang melengkapi 5 besar. Kejutan datang dari Fermin Aldeguer, pemenang MotoGP Indonesia 2025 yang gagal lolos otomatis ke Q2 setelah hanya berada di posisi ke-11. Balapan utama MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island berpotensi dimajukan ke hari Sabtu akibat perakiraan cuaca ekstrim dan angin kencang. Berdasarkan laporan cuaca, kecepatan angin di kawasan pesisir selatan Australia itu bisa mencapai 40 hingga 55 km per jam, bahkan sesekali menembus 70 km per jam pada hari Minggu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembalap dan tim, mengingat Phillip Island merupakan salah satu sirkuit paling terbuka terhadap angin laut dan memiliki karakter lintasan cepat yang membuat pengendalian motor sangat bergantung pada stabilitas. Situasi tersebut mendorong panitia untuk mempertimbangkan opsi memajukan balapan utama ke Sabtu, seperti yang pernah dilakukan pada musim 2023. Ketika itu keputusan serupa terbukti tepat karena cuaca buruk pada Minggu dan menyebabkan sprint race dibatalkan sepenuhnya. Namun demikian, keputusan final terkait jadwal baru akan diambil setelah rapat Safety Commission yang dihadiri para pembalap dan perwakilan tim. MotoGP sendiri menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Jika perakiraan angin dan cuaca buruk benar terjadi, balapan utama kemungkinan besar digelar Sabtu sore waktu setempat untuk menghindari risiko tinggi di lintasan. Pembalap Aital Trans Racing Diogo Moreira sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan Moto2 Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Pembalap Brazil ini diikuti oleh pembalap Liqui Moly Dynaforce Intech GP Senna Agius di posisi kedua dan pembalap CF Moto Aspar Team David Alonso di posisi ketiga. Sementara itu, pembalap Indonesia yang membela Idemitsu Honda Team Asia Mario Aji berhasil menunjukkan performa impresif dengan menduduki posisi ke-6 sehingga berhak lolos ke kualifikasi 2. Berikut hasil latihan Moto2 Australia 2025. Rider muda asal Indonesia, Arai Agaska, kembali dapat kesempatan emas untuk unjuk gigi di kancah balap dunia. Ia memperoleh wildcard untuk membalap di seri ke-8 World Supersport 300 yang akan digelar di sirkuit Jerez, Spanyol pada 17 sampai 19 Oktober 2025. Ini merupakan kali kedua Agaska berpartisipasi di kejuaraan World SSP 300 tahun ini, setelah sebelumnya sempat ambil bagian pada seri kelima di Magny-Cours, Prancis awal September lalu. Didukung oleh tim ProGP Nitty Racing dan support penuh dari Yamaha Racing Indonesia, Agaska bertekad meraih hasil positif di Jerez. Di Magny-Cours, Prancis, balapan Arai berakhir kurang memuaskan akibat insiden crash di race 1 dan ditabrak pembalap lain di race 2 yang membuatnya hanya bisa finish ke-23. Meski demikian, Agaska telah menunjukkan performa apik dengan berada di rombongan terdepan dan sempat memimpin jalannya balapan. Pengalaman berharga tersebut ditambah dengan prestasinya sebagai runner-up R3 Blue Crew World Cup 2025 menjadi motivasi ganda bagi pembalap berusia 17 tahun ini. Lewis Hamilton menepis rumor yang mengaitkan mantan bos Red Bull, Christian Horner, dengan posisi strategis di Ferrari. Menurutnya, isu tersebut hanya menjadi pengganggu bagi tim yang saat ini sedang fokus menyiapkan proyek besar untuk era baru Formula One pada tahun 2026.
Sebagaimana diketahui, Christian Horner resmi meninggalkan Red Bull setelah Grand Prix Inggris, mengakhiri 2 dekade masa kepemimpinan yang sukses membawa tim asal Milton Keynes itu menjadi kekuatan dominan di Formula One. Kini, pria 51 tahun tersebut tengah menjalani masa gardening leave sebelum dapat kembali bekerja di paddock musim depan. Sejumlah tim seperti Aston Martin dan Haas dikabarkan sempat melakukan pendekatan, namun rumor terkuat justru mengarah ke Ferrari. Menanggapi rumor tersebut, Hamilton menegaskan bahwa timnya di Maranello tetap solid di bawah kepemimpinan Fred Vasseur. Ia menilai rumor soal Horner hanya mengganggu fokus tim. Tim sudah berkomitmen penuh bersama Fred dan kami semua bekerja keras membangun masa depan Ferrari. Kami sedang memastikan setiap langkah pengembangan berjalan sesuai arah yang benar.